Halo semuanya, balik lagi dengan saya Tirta. Bagi kalian yang baru nemu video atau channel ini, di sini saya banyak ngebahas tentang rumus-rumus dalam Excel. Di video kali ini kita akan ngebahas perbedaan dari rumus if dan ifs. Jadi seperti biasa, saya sudah mempunyai tabel data dan saya juga sudah menyiapkan range-nya, dan kita akan coba mengerjakan yang pertama kali menggunakan rumus if. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan if. Untuk logical test-nya ini seperti ini. Jika if itu bisa diartikan jika C2 itu kita bisa lihat skor, kita akan mengambil semua skor yang di sini range-nya lebih besar sama dengan 91, maksudnya nilai 91 ke atas. Maka di sini kita bisa ada dua cara. Kita bisa ketik manual, yaitu sangat direkomendasikan. Ingat, penulisan teks ataupun selain itu, intinya selain number maka harus diapit oleh tanda kutip. Adapun untuk number maka kita bisa langsung ketik saja, misal 100, bisa seperti itu. Jadi di sini kita akan coba untuk mengerjakan soal yang ada. Kita bisa cara kedua, kita bisa menggunakan sel bantu. Jadi kita bisa menggunakan H3 langsung saja. Jika C2 lebih besar dari 91, maka itu sangat direkomendasikan itu berada di H3. Jangan lupa untuk mengunci. Supaya fungsinya apa sih? Supaya ketika kita tarik rumusnya ke bawah, rumus yang ada di H3 sampai H6 itu tidak berpindah. Kemudian koma, kita bisa gunakan logical test yang kedua. Jika sama C2 lebih besar sama dengan 71, maka itu direkomendasikan H4 kunci. Sama, kita akan melakukan berulang. Maka H5. Kemudian untuk yang terakhir ini ada dua cara. Kita bisa tetap menggunakan rumus seperti ini lagi, atau kita bisa langsung. Jadi cara bacanya, jika C2 lebih besar dari 91, maka ambil H3. Jika C2 lebih besar dari 71, maka ambil H4. Jika C2 lebih besar dari 51, maka ambil H5. Selain itu, ambil H6. Gitu. Maksudnya selain itu ambil H6. Tutup kurung, kita bisa atur berapa harus tutup kurung yang di belakangnya. Maka kita bisa langsung tarik. Kita bisa lihat hasilnya. Untuk skor 88 masuk di kategori direkomendasikan, 95 sangat direkomendasikan, dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, bisa nggak contoh C2 ini kita tidak ketik manual 91? Bisa, asalkan untuk kategori di sininya, range-nya itu satu aja. Jadi contoh 91, 79, 51. Contoh kita cuma mengambil satu kategori saja, satu range seperti itu. Kebetulan kita pengen mengambil nilai, tentu ada batas ambang gitu. Jadi 91 sampai berapa itu bisa direkomendasikan dan seterusnya. Mungkin kita akan mencoba di soal yang lainnya. Itu untuk penggunaan rumus if. Selanjutnya untuk rumus ifs, kita bisa menggunakan rumus ifs. Selanjutnya untuk logical testnya perlu diingat, untuk rumus if itu kita mesti ketik berulang kali kata if. Adapun untuk rumus ifs itu tidak perlu. Jadi kita bisa lihat langsung saja ini. Mungkin bisa dilihat, jika C2 lebih besar dari 91 maka ambil di H3. Kita bisa langsung lanjut, C2
lebih besar sama dengan 71. Ambil H4, lanjut saja C2 lebih besar sama dengan 51, maka ambil H5. Kemudian untuk yang terakhir ya ini perbedaannya. Jadi untuk rumus if kita bisa langsung ya, contoh yang terakhir cara bacanya yaitu selain itu ambil H6. Adapun di rumus if itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus punya teman. Jadi kita harus tetap menulisnya seperti ini, C2 lebih besar sama dengan 0, maka H6. Kemudian tutup kurung dan enter. Kita akan lihat perbandingannya apakah akan sama. Ini kita bisa lihat semua sama ya. Jadi seperti itulah perbedaan dari rumus if dan ifs. Mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar Excel bareng-bareng. Oke, sekian dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya.